Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanda sekalian, kita kembali bertemu pada kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Pada kali ini kita sudah sampai pada materi beriman kepada hari akhirat. Salah satu yang menjadi rukun iman dari 6 rukun yang kita kenal dengan nama Arkanul Iman adalah tu'minuna bil yaumil akhir, atau beriman kepada hari akhirat. Anda sekalian, sebagai seorang muslim, kita mempercayai bahwa setelah kita hidup di dunia ini, ada suatu kampung, ada suatu tempat yang dikenal dengan nama kampung atau hari akhirat, di mana kita yakini sepenuhnya bahwa setelah kita hidup di dunia ini, kemudian setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, lalu dibangkitkan dari kubur kita, maka kita akan menjalani hidup yang kekal selama-lamanya di akhirat, atau di yaumil akhirat, di hari akhirat. Nah, Anda sekalian, hari akhirat ini adalah hari pembalasan, di mana seluruh amal perbuatan kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diperhitungkan. Nah, hari pembalasan ini, Anda sekalian, tidak ada yang luput. Semuanya akan diperlihatkan kepada kita apa saja yang pernah kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Makanya di surah Zalzalah disebutkan oleh Allah, wa may ya'mal miskala zarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan perbuatan kebaikan sebesar zarrah, atau ukuran yang terkecil, orang biasa sebut atom, maka Allah pasti memperlihatkan. Begitu pula sebaliknya, siapa yang melakukan kejahatan, sekalipun itu kecilnya, yang ukuran yang paling kecil, itu tetap akan diperlihatkan juga oleh Allah. Jadi, wa may ya'mal miskala zarratin syarran yarah. Jadi siapa yang melakukan kejahatan, dosa, sekalipun itu ukurannya sangat kecil seperti zarrah, yaitu ukuran atom, maka pasti juga diperlihatkan. Jadi pada hari itu tidak ada yang terlepas dari pertanggungjawaban kita ketika kita hidup di dunia. Nah, hari akhirat ini biasa juga disebut sebagai yaumul qiyamah. Biasa juga disebut yaumul ba'ats, yaumul hisab. Kalau di surah Al-Fatihah disebut yaumuddin, ya, hari agama atau hari pembalasan. Nah, dalam ajaran agama kita, hari akhirat ini merupakan salah satu rukun iman. Jadi beriman kepada hari akhirat berarti meyakini bahwa setiap manusia atau kita ini akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita.
Nah, salah satu dalil Al-Quran yang membicarakan tentang hari akhirat ini adalah di surah Al-Hijr di ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil." Terjemahannya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan benar, dan sesungguhnya kiamat itu pasti datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi ayat ini ananda sekalian menjelaskan kepada kita bahwa kiamat adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ciptaan dan kejadian di dunia itu memiliki tujuan untuk menghadirkan hari pembalasan. Begitu pula dalam hadis tentang hari kiamat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Yuhsarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan bunla." Nabi bersabda, pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan belum disunat. Hadis ini ananda sekalian menggambarkan keadaan manusia di hari kiamat, di mana semua orang akan dikumpulkan dalam keadaan yang sama, tanpa status atau harta dunia. Semuanya bertelanjang bulat, jadi tidak ada yang membawa apa-apanya, tidak ada yang membawa hartanya, apalagi pangkatnya. Semua sama pada hari kiamat itu. Nah, gimana tanda-tanda hari kiamat itu? Tanda-tanda kiamat ini ananda sekalian ada dua. Ada tanda-tanda kecil atau asyrat sughra. Misalnya terjadinya perubahan sosial, moral, dan perilaku manusia. Kalau dalam hadis itu ya disebutkan misalnya seorang laki-laki menyerupai perempuan, seorang perempuan menyerupai laki-laki, dan saya kira sekarang ini sudah mulai ada nampak seperti itu. Begitu pula misalnya seorang ibu melahirkan tuannya, atau dengan kata lain seorang anak itu sudah menjadikan orang tuanya sebagai pembantunya di rumah. Jadi dia memperlakukan ibunya itu seolah-olah membantu, ya, dan dialah sebagai tuan di rumahnya. Kemudian sekalian, ya, termasuk tanda-tanda besar atau asyrat kubra, yaitu munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, tanda-tanda hari kiamat ini diuraikan dalam berbagai hadis, ya, dengan kategori tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar yang menunjukkan kedekatan kiamat. Nah, ada lagi tanda-tanda besar, misalnya ketika ketika matahari, ya, terbit di sebelah barat. Tentu itu ada sekalian akan terjadi kiamat yang besar. Nah, kiamat yang besar ini yang sekalian, ya, itu akan mematikan semua, ya, yang bermakhluk. Semua makhluk yang bernyawa, maksud saya, itu akan mati. Jadi semuanya binasa dan tidak ada lagi yang tersisa pada hari itu. Nah, salah satunya misalnya
ya, ketika terjadi kiamat itu, ya, yang dimulai dengan peniupan sangkakala atau trompet oleh malaikat, ya, Israfil, bumi akan hancur, bintang-bintang akan berjatuhan, langit runtuh, semua yang bernyawa mati. Nah, diceritakan di surah Zalzalah, bumi berguncang seguncang-guncangnya. Iza zulzila il ardu zilzalaha. Bumi akan berguncang seguncang-guncangnya, lalu bumi akan mengeluarkan isi dari dalam perutnya. Kemudian watakunul jibalu di surah Al-Qariyah, ya, watakunul jibalu kal ihnil mampus. Kamu akan melihat bagaimana gunung-gunung itu berterbangan. Bahkan kamu akan melihat manusia itu akan berterbangan bagaikan aneh-aneh, tidak ada lagi di tempatnya. Nah, jadi itu, ya, banyak disebutkan dalam Al-Quran bagaimana ketika terjadi hari kiamat itu. Seorang ibu tidak lagi peduli terhadap anaknya. Semua lupa, ya, bahwa mereka memiliki anak. Bahkan seorang ibu yang mengandung keluar anaknya tanpa dia sadari bahwa dia sementara melahirkan. Padahal ketika melahirkan itu begitu sakit, tapi tidak terasa. Saking orang takut dan paniknya ketika terjadi itu. Nah, ini harus kita imani. Kemudian apa akibat jika kita tidak beriman kepada hari akhir? Tentu tidak ada rasa takut untuk berbuat dosa, ya, karena merasa tidak ada balasannya yang akan didapatkan nanti di akhirat. Maka mereka tidak akan pernah merasa takut untuk berbuat dosa. Yang kedua, mereka akan kehilangan arah hidup dan tanggung jawab moral. Kemudian yang ketiga, mereka akan kehilangan motivasi untuk berbuat baik dan mencari ridha Allah. Jadi orang yang tidak beriman pada hari akhir itu akan kehilangan rasa takutnya untuk melakukan perbuatan dosa karena mereka tidak merasa ada pertanggungjawaban setelah kematian. Lalu apa hikmahnya, Anda sekalian, kita beriman kepada hari akhir? Yang pertama, tentu mendorong sikap bertanggung jawab dan menjauhi perbuatan dosa. Yang kedua, memotivasi untuk melakukan amal soleh dan kebaikan. Kemudian, ketiga, menumbuhkan kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi cobaan. Jadi beriman kepada hari akhirat ini memberikan pandangan hidup yang lebih baik, ya, karena kita sadar bahwa setiap tindakan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira Anda sekalian, demikian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat, ya. Saya mohon Anda sekalian, dari awal materi ini dicatat, kemudian nanti diupload di grupnya untuk menjadi absensi bahwa Anda mengikuti perkuliahan ini. Kemudian tentu, ya, saya minta kepada Anda, ya, untuk menghidupkan channel ini, mohon di subscribe, ya, supaya bertambah subscribe-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.